Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fornia selaku tutor mata kuliah perencanaan program komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan tugas 3 terkait proposal perencanaan program komunikasi yang bertemakan program literasi digital masyarakat. Program ini nanti akan terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 terkait pendahuluan. Latar belakang dari program ini adalah masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan seperti mudah percaya dengan hoax, rendahnya kemampuan verifikasi informasi, kurangnya memahami keamanan digital, serta tidak mengetahui etika bermedia. Kondisi ini menyebabkan penyebaran misinformasi dan resiko kejahatan cyber yang meningkat. Karena itu, diperlukan program literasi digital yang terstruktur. Masalah yang dihadapi kita rangkum dalam rumusan masalah. Yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilah informasi yang benar, minimnya pengetahuan tentang keamanan dan privasi digital, dan yang terakhir, kurangnya edukasi etika komunikasi di media sosial. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoax. Kemudian yang selanjutnya, menguatkan pemahaman keamanan digital, yaitu password, privasi dan juga keamanan akun. Yang selanjutnya, membangun budaya komunikasi digital yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian manfaat dari program ini adalah yang pertama, masyarakat lebih cerdas dan kritis dalam mengkonsumsi informasi, menurunkan penyebaran hoax, dan yang terakhir, meningkatkan keamanan penggunaan di internet. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan juga kerangka teori. Teori literasi digital yang kita gunakan pertama mengacu pada konsep literasi digital hoax tahun 2010 yang mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mencipta dan juga mengevaluasi informasi digital. Yang kedua, kita menggunakan teori komunikasi massa yang menggunakan model Melvin de Flor tentang aliran informasi dan dampaknya pada opini publik. Yang selanjutnya menggunakan teori difusi inovasi Rogers tahun 2003. Perubahan perilaku masyarakat terjadi ketika mereka memahami, menerima, dan mencoba praktik baru secara bertahap. Yang selanjutnya menggunakan penelitian terdahulu. Kajian yang menunjukkan bahwa edukasi digital dapat menurunkan tingkat penyebaran hoax hingga 40%. Yang selanjutnya, kerangka pemikiran dari mulai masalah, mendapatkan edukasi literasi digital, kemudian akan terbentuk perubahan pengetahuan, membentuk perubahan perilaku, dan selanjutnya membentuk masyarakat lebih cerdas bermedia. Kita lanjut di bab 3. Untuk metode perencanaan program komunikasi, yang pertama menganalisis situasi atau SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, kita memiliki dukungan pemerintah dan peningkatan akses internet. Yang selanjutnya, weakness ataupun kelemahan, tingkat literasi digital yang masih rendah. Yang selanjutnya, opportunity ataupun keuntungan, banyak platform digital untuk edukasi. Yang selanjutnya ada threats atau tantangan, hoax dan cybercrime yang terus berkembang saat ini. Yang selanjutnya, segmentasi audiens ataupun audiens yang akan kita tuju. Yang pertama ada ibu rumah tangga, remaja, dan juga komunitas warga desa ataupun masyarakat di desa. Yang selanjutnya, strategi yang akan kita digunakan dalam komunikasi. Yang pertama ada menggunakan pesan utama dengan judul cerdas bermedia, aman di dunia digital. Kemudian menggunakan kanal media sosial seperti WhatsApp group, Facebook page desa, Instagram, TikTok, hingga pertemuan langsung di desa. Yang selanjutnya ada pendekatan kita menggunakan edukasi partisipatif dan juga menggunakan konten sederhana dan juga contoh kasus yang sudah ada di masa lalu. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaannya. Kita akan menggunakan workshop tatap muka, webinar, modul edukasi sederhana, dan juga kampanye media sosial anti hoax. Lanjut ke bab 4, rencana aksi dan juga implementasi. Deskripsi kegiatan yang akan kita lakukan, workshop literasi digital seperti cara cek fakta ataupun mengenali hoax yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, pelatihan keamanan digital, menyampaikan bagaimana privasi akun, menyampaikan bagaimana password yang kuat, menyampaikan cara menghindari penipuan online yang sekarang
ataupun saat ini marak terjadi. Yang selanjutnya menggunakan atau memanfaatkan kampanye media sosial, itu konten edukasi berupa infografik dan juga video pendek yang dapat dipahami dan juga dapat diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya, kelas etika bermedia, cara berkomentar yang etis, jejak digital dan juga regulasi ITE. Yang selanjutnya, timeline. Ya, kita akan buat rencana program ini selama 2 bulan, di mana minggu pertama dan juga minggu kedua itu adalah penyusunan materi. Yang selanjutnya di minggu ketiga dan juga minggu keempat adalah workshop literasi digital yang akan kita lakukan ke masyarakat. Yang selanjutnya di bulan kedua minggu pertama pelatihan keamanan digital yang akan kita sampaikan selama kurang lebih 1 minggu. Yang selanjutnya adalah di bulan kedua minggu ketiga dan juga minggu keempat, ini minggu terakhir yang akan kita melakukan kampanye media sosial dan juga evaluasi program ini yang sudah kita laksanakan di masyarakat. Yang selanjutnya sumber daya yang kita perlukan, pertama narasumber literasi digital, selanjutnya fasilitator komunitas, kemudian infografis, video, modul, laptop, proyektor hingga koneksi internet yang memadai. Yang selanjutnya, indikator keberhasilan yang akan kita pakai di program ini adalah yang pertama, 80% peserta memahami teknik cek fakta. Itu akan kita lakukan setelah program ini selesai. Yang selanjutnya, jumlah konten kampanye mencapai 1000 engagement. Kemudian yang selanjutnya, penurunan penyebaran hoax di grup komunitas. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan monitoring, evaluasi dan juga melakukan penutup. Yang pertama, monitoring, observasi pelaksanaan workshop apakah sudah sesuai dengan rencana kita, laporan mingguan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap minggu, kemudian monitoring interaksi peserta di grup digital yang akan kita buat selama program ini berlangsung. Selanjutnya, evaluasi akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama terkait formatif atau pretest pengetahuan peserta sebelum program ini dilaksanakan untuk mengukur seberapa pemahaman literasi digital di masyarakat. Yang selanjutnya adalah proses evaluasi kegiatan selama pelaksanaan yang akan kita lakukan secara bertahap. Dan yang terakhir ada sumatif ataupun post-test, survei kepuasan dan juga perubahan perilaku peserta setelah program ini dilaksanakan dan juga selesai. Yang terakhir sebagai penutup, program literasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media digital secara lebih aman, kritis, dan bertanggung jawab. Program dapat dikembangkan sebagai kegiatan berkelanjutan di desa, sekolah, atau komunitas lain. Demikian program perencanaan komunikasi terkait literasi digital di masyarakat. Sebagai menutup, dari rangkaian tugas dalam mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fornia yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan juga dedikasi. Materi yang Ibu berikan selama perkuliahan ini tidak hanya membawa wawasan, tetapi juga membantu kami memahami penerapan ilmu komunikasi secara lebih nyata dan juga bermakna. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dan kesempatan belajar yang telah Ibu berikan. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat menjadi bekal berharga di masa depan. Saya juga mohon maaf apabila selama proses pembelajaran terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Terima kasih Ibu Fornia. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.